akibat terlilit utang di pinjol ilegal. S dipecat sebagai guru TK. OJK melakukan moratorium penerbitan izin fintech untuk perusahaan pinjaman online baru sebanyak 404 entitas. Kepastian hukum merupakan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan bagi setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat serta sivitas pemerhati hukum. Perkenalkan, kami dari tim Wertheim bersama saya Gabriela selaku pembicara pertama, Kristabel selaku pembicara kedua, dan Anggreni selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas, lugas, dan mantap berdiri pada posisi kontra menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi pembentukan Badan Pengawas Khusus Layanan Fintech di Indonesia dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era Society 5.0 dan upaya transformasi digital di mana Indonesia sebagai presidensi G20 yang memprioritaskan industri fintech sebagai masa depan layanan keuangan. Dengan berkembangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan fintech membawa banyak dampak positif. Namun di sisi lain, terutama dalam fintech P2P lending yang menjadi pionir fintech di Indonesia, maraknya kasus pelanggaran data pribadi, metode penagihan hutang dalam pinjol, serta maraknya pinjol ilegal menjadi kekhawatiran masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami akan membuktikan bahwa mosi tidak layak dipertahankan karena tidak adanya urgensitas. Adapun poin argumentasi kami yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, dalam mentarafkan efektivitas sebuah sistem hukum menurut Lawrence and Friedman terdapat 3 unsur, yakni struktural, substansi, dan kultural. Pada status quo, struktur hukum terkait lembaga pengawasan fintech saat ini telah dilaksanakan oleh OJK, sebagaimana tertulis secara jelas dalam pasal 5 UU OJK. Keberadaan OJK sebagai badan pengawas fintech memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mencerminkan amanat alinea keempat pembukaan konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sehingga tidak diperlukan adanya badan pengawas baru. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, keberadaan OJK yang menggandeng Satgas Waspada Investasi dalam pemberantasan pinjol ilegal dan kerjasama dengan AFPI sudah cukup dalam mengawasi fintech di Indonesia dengan memberikan sarana perlindungan hukum preventif, bahkan memberikan hasil yang nyata dengan penurunan signifikan pada jumlah pinjol ilegal dan jumlah pengaduan. Bahkan OJK telah mengeluarkan POJK nomor 77 tahun 2016 yang menjadi dasar penyelenggaraan P2P lending di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas, OJK telah memiliki 2 bentuk pengawasan operasional, yakni Self-Assessment System sebagaimana diatur dalam pasal 45-56 POJK nomor 77 dan Officer Supervisory System untuk menilai kepatuhan perusahaan kepada peraturan yang telah ada. Sehingga dalam kekhawatiran masyarakat, seperti jika terjadi pelanggaran misalnya penyelenggara fintech yang memberi bunga harian lebih dari 0,4% per hari sebagaimana telah ditetapkan oleh AFPI, apakah tersebut merupakan kesalahan dari OJK dalam menjalankan pengawasan dan peraturannya? Padahal senyatanya sudah diatur dengan baik dan jelas. Kami juga akan memantapkan argumentasi kami dari segi yuridis dan sosiologis yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Oleh sebab itu, dalam menolak mosi perdebatan kali ini, kami membawakan solusi dengan penguatan harmonisasi antar lembaga terkait serta didukung dengan peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Gubernur J.S. Prevoy menjalankan pemerintah itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat serta para sivitas pemerhati hukum, selanjutnya saya selaku pembicara kedua dari tim Wertheim akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang telah dibuat dengan sangat baik oleh rekan saya sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah dielaborasi oleh pembicara satu kami bahwa sebelumnya tidak ditemukan suatu urgensi dalam pembentukan Badan Pengawas Khusus Pelayanan Fintech. Tentunya hal ini dikarenakan lembaga pengawas di sektor fintech pada saat ini telah melakukan fungsi pengawasannya dengan efektif dari segi regulasi hingga kinerjanya. Pada status quo, permasalahan fintech jenis P2P lending merupakan yang paling marak terjadi. Mulai dari kebocoran data pribadi, etika penagihan pinjaman online, serta maraknya pinjaman online ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Otoritas
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas fintech di bidang P2P lending telah melakukan berbagai upaya penanggulangan serta pencegahan terhadap permasalahan yang ada. OJK untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pelaksana P2P lending mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya akan disebut dengan POJK 77. Dalam POJK tersebut telah ditekankan urgensi dari perlindungan data pribadi fintech tepatnya termaktub dalam pasal 26. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sudah seyogyanya seluruh penyelenggara fintech untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Agar mempermudah pengawasannya, OJK menetapkan dalam pasal 7 POJK 77 bahwa setiap penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan, OJK pun bahkan menunjuk beberapa asosiasi yang terdiri dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK hingga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Berdasarkan POJK 77 pasal 48 telah diatur bahwasanya penyelenggara fintech wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk secara langsung oleh OJK. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh penyelenggara fintech P2P lending merupakan anggota dari asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK sehingga tunduk dengan segala aturan yang dikeluarkan oleh asosiasi. AFTEK secara resmi ditunjuk oleh OJK untuk menjadi Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada tahun 2019 berdasarkan surat penunjukan. Dalam rangka membantu OJK menanggulangi maraknya kebocoran data pribadi, AFTEK menyusun kode etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial. Selain AFTEK, AFPI juga membantu OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan surat penunjukan OJK di tahun 2019. Dalam rangka mencegah adanya kebocoran data pribadi dalam sektor fintech, AFPI menetapkan sertifikat ISO 27001 tentang standar sistem manajemen keamanan informasi menjadi salah satu syarat bagi perusahaan fintech P2P lending untuk mendapatkan izin usaha dari OJK. Dengan tersertifikasi ISO 27001, suatu penyelenggara fintech akan dipastikan memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya. Dan penyelenggara fintech akan terus dipantau untuk meningkatkan keamanan informasi. Dalam rangka pencegahan terhadap maraknya kekerasan dalam melakukan penagihan pinjaman online, AFPI juga membentuk pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Dalam pedoman ini pun diatur mengenai pelarangan penggunaan kekerasan fisik dan mental dalam penagihan pinjaman online. Kemudian, AFPI pun juga mengeluarkan SOP secara khusus yang membahas mengenai penanganan debitur menunggak dan bermasalah. AFPI maupun AFTEK akan memberikan sanksi administrasi yang tegas bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Salah satunya berupa pemberhentian sementara maupun tetap dari keanggotaan. Kode etik AFTEK maupun AFPI merupakan bentuk upaya OJK untuk menanggulangi permasalahan P2P lending legal. Lantas, bagaimana permasalahan pinjol yang ilegal? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Bukan hanya dengan OJK, bahkan SWI juga bekerja sama dengan Kominfo hingga Polres untuk memberantas pinjol ilegal dengan secara tegas. Ketua SWI, Tongam Eltobi, mengatakan bahwa pihaknya telah menutup sebanyak 3.734 pinjaman online ilegal. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat dapat jelas terlihat bahwasanya lembaga pengawas fintech pada status quo masih sangat kompeten dan optimal dalam melakukan fungsi pengawasannya, khususnya dalam segi regulasi. Sehingga yang diperlukan pada saat ini bukan suatu pembentukan badan pengawas baru, melainkan penguatan lembaga pengawas yang sudah ada. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam rangka penguatan lembaga pengawas diperlukan pula penguatan terhadap regulasi dengan membentuk peraturan setingkat undang-undang, sehingga pemerintah saat ini harus segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sistem keuangan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi secara tegas, lugas dan mantap menolak mosi perdebatan kali ini. Like sempre debit remedium droil na dane plus kasoit de maunde.
Hukum selalu memberikan obat, namun ingatlah bahwa hukum memberikan tidak lebih dari sekedar yang dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat dan para sivitas pemerhati hukum. Selanjutnya, saya selaku pembicara ketiga dari tim Wartaim akan melanjutkan argumentasi yang telah dibuat dengan baik oleh rekan saya sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, saat ini struktur hukum untuk melakukan pengawasan fintech telah dilaksanakan oleh OJK. Bahkan OJK juga telah menunjuk secara resmi beberapa asosiasi seperti AFPI dan Aktek sebagai partner pengawasan. Serta dalam hal penindakan fintech ilegal, OJK juga telah bergabung dalam Satgas Waspada Investasi bersama dengan Polri, BI, Kominfo, dan lembaga lainnya. Hal tersebut menunjukkan secara nyata bahwa tidak terjadinya kekosongan lembaga saat ini. Bahkan dalam naskah akademik Undang-Undang OJK dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya OJK ialah untuk mengintegrasikan pengawasan sektor keuangan ke dalam satu lembaga, yang mana hal tersebut merupakan penerapan dari Basel Principle. Maka dalam hal ini, pembentukan badan baru tidak sesuai dengan Basel Principle karena akan menyebabkan tidak terintegrasinya pengawasan di sektor keuangan. Jika kita lihat langkah-langkah yang telah dilakukan OJK sejauh ini, langkah tersebut menunjukkan efektivitas secara nyata. Yakni pertama, mengenai jumlah fintech ilegal. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi pada November 2021, bahwa pada tahun 2019 jumlah fintech P2P lending ilegal ialah 1.493. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga 31,3%. Lalu pada tahun 2021 menurun hingga 50%. Kedua, mengenai tingkat pengaduan. Pada tahun 2020 pengaduan mencapai 97%. Namun pada triwulan 3 2021 hanya sebesar 2,66%. Ketiga, tingkat tuan prestasi. Pada triwulan 4 2020, tingkat tuan prestasi sebesar 6,13%. Namun pada triwulan 3 2021 hanya 1,90%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang ada saat ini sudah mampu melakukan perubahan yang baik dalam rangka perlindungan konsumen selaku borrower dan juga lender. Bahkan sampai saat ini, Singapura pun tetap melakukan pengawasan melalui Monetary Authority of Singapore tanpa adanya badan pengawas khusus. Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh IMF bahwa Singapura telah berhasil mencapai keseimbangan antara inovasi dan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bukan dari seberapa banyaknya lembaga yang dibuat, namun bagaimana menguatkan dan mengoptimalkan lembaga yang ada. Terdapat beberapa mekanisme yang menonjol di Singapura, yakni pertama, dilakukannya pendekatan berbasis risiko, yakni pada saat potensi risiko tinggi, maka persyaratan akan diperketat. Sedangkan pada saat potensi risiko rendah, maka persyaratan akan direlaksasi, yang mana hal ini akan berdampak pada tercapainya keseimbangan antara inovasi dan pengawasan. Kedua, penerapan regulatory sandbox. Ketiga, perusahaan harus memenuhi Personal Data Protection Act. Keempat, perusahaan harus memenuhi ketentuan anti-money laundering and counter financial terrorism control. Kelima, dengan dilakukannya information sharing. Padahal di Indonesia juga telah mengikuti standar internasional dalam melakukan penanganan fintech. Seperti contohnya, yakni penerapan regulatory sandbox, yang mana regulatory sandbox ini merupakan standar di semua negara. Pelaksana information sharing dan kerjasama antar negara juga telah dilaksanakan oleh OJK, seperti kerjasama dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura. Lalu mengenai Personal Data Protection Act, sebagaimana yang diterapkan di Singapura, OJK melalui asosiasinya juga telah menerapkan aturan tersebut dalam Code of Conduct. Selain itu, untuk anti-money laundering and counter financial terrorism control juga telah diterapkan oleh OJK, yakni dalam program APU PPT yang telah diakomodir melalui POJK. Dewan Juri yang kami hormati, selain itu dalam pembentukan badan pengawas, hal yang harus menjadi perhatian ialah bahwa pembentukan lembaga baru akan meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan antar lembaga dan meningkatnya birokrasi. Karena pada tahun 2020, berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2020, dilakukan pembubaran 10 lembaga dengan alasan efisiensi birokrasi. Bahkan tidak ada jaminan pula bahwa pembentukan badan baru akan menunjukkan kontribusi yang efektif. Karena pada tahun 2014, berdasarkan Perpres nomor 176 tahun 2014, dilakukan pembubaran 10 lembaga karena tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, dalam menolak mosi perdebatan kali ini, kami menghadirkan solusi dengan mengoptimalkan dan menguatkan lembaga yang ada.
Melalui pertama, dengan penerapan pendekatan berbasis resiko, yakni dengan mekanisme OJK melakukan penetapan inkubator mana saja yang bisa mendapatkan relaksasi persyaratan. Kedua, dukungan penuh baik dari SDM, infrastruktur maupun budgeting terhadap program yang ada saat ini, seperti penerapan subtek, rektek, pusdafil, dan silaras. Atas dasar itulah kami tetap berada pada standing position kontra menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian argumentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyimpulkan konstruksi argumen yang telah dibangun dengan mantap oleh pembicara sebelumnya. Dengan yakin, kami tetap berdiri pada posisi kontra dan menyatakan bahwasannya gagasan pembentukan Badan Pengawas Khusus Layanan Fintech di Indonesia menjadi saran yang tidak berdasar tanpa memperhatikan penerapan secara konkret di Indonesia maupun di negara lainnya. OJK telah mengeluarkan POJK nomor 77 tahun 2016 yang menjadi acuan dalam penyelenggara fintech P2P di Indonesia, memberikan payung hukum P2P lending yang jelas. OJK yang juga telah menggandeng AFPI dan AFTEK dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan fintech di Indonesia. Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama dengan SWI telah berhasil memberikan penurunan signifikan terkait jumlah fintech ilegal, jumlah pengaduan, dan tingkat wan prestasi. Hal tersebut menunjukkan kompetensi OJK dalam melakukan pengawasan fintech di Indonesia, khususnya pada P2P lending. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila dibentuknya suatu lembaga baru, justru akan berdampak kepada ketidakharmonisan antar lembaga dan mempersulit birokrasi. Dalam menguatkan pengawasan fintech di Indonesia, kami telah memiliki solusi untuk meyakinkan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, dilakukan penguatan harmonisasi antar lembaga terkait yang didukung dengan peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Yang kedua, penguatan regulasi setingkat undang-undang dengan mengesahkan RUU PDP dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Yang ketiga, melakukan pendekatan berbasis resiko di mana persyaratan yang akan dibebankan kepada penyelenggara fintech akan disesuaikan dengan tingkat resiko usaha. Dan yang keempat, pemberian dukungan penuh dari segi SDM, infrastruktur, maupun budgeting terhadap program OJK saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.